Waalaikumsalam. Ya bagus. Enggak itu mah. Baterai habis. والصلاة والسلام على رسول المصطفى النبي المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمين. أما بعد Bapak Ibu muslimin dan muslimat, hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan memohon taufik dari Allah di sebelum ini kita akan mengulang-ulang pelajaran kita tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, satu-satunya surat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 114 surat Allah turunkan, dari yang panjang-panjangnya sampai yang pendek-pendeknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan membaca Al-Fatihah itu setiap hari. Dengan cara Allah wajibkan Al-Fatihah itu dibaca di dalam sholat-sholat kita. Tidak ada surat yang wajib dibaca dalam sholat selain Al-Fatihah. Tidak ada. Bahkan dia bukan hanya di dalam sholat, tapi dia ada di setiap rakaat. 17 kali 17 rakaat kita sholat dalam sehari semalam. Berarti 17 kali kita wajib membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya lah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hijr ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Rasulullah 7 yang diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang, dan Al-Quran Al-Azim, dan bacaan yang agung. Dia diulang-ulang di setiap rakaat salat. Dia diulang-ulang karena memang Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kandungan yang luar biasa dari surah Al-Fatihah itu, pahala yang sangat besar dari surah Al-Fatihah. Kalau kita pernah mendengar keutamaan surat Al-Ikhlas, bahwa dia adalah sepertiga Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, beratkah bagi kalian membaca sepertiga Al-Quran? Maka ketahuilah bahwa Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Jika Al-Ikhlas istimewa karena dia sepertiga Al-Quran, maka Al-Fatihah dia menjadi istimewa pula karena dia adalah intisari dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Sehingga dia disebut juga dengan nama lain Ummul Kitab, induknya Alkitab. Ummul Quran adalah induknya Al-Quran. Induk itu bagaimana? Induk itu kan mengandung. Ya, induk itu yang mengandung. Maka semua kandungan-kandungan Al-Quran itu terringkaskan di dalam surah Al-Fatihah. Bahkan kalau kita menyebutlah misalnya keutamaan surah Yasin, misalnya, keutamaan ayat kursi, ya, keutamaan surat ini, surat
muawwidzatain, surat qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka semua keutamaan surat-surat yang 113 ayat itu ada pada surah Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah yang Allah SWT, maka janganlah kita menganggap sepele Al-Fatihah ini. Dan janganlah kita kalau sholat itu buru-buru membaca, karena pahala yang sangat besar yang Allah janjikan, karena keutamaan yang sangat besar yang Allah sampaikan. 7 yang diulang-ulang itu kata Allah wal Qur'an al-azim, karena dia adalah bacaan yang agung. Al-azim itu bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa al-azim itu yang besar, yang tidak ada lagi yang lebih besar darinya. Yang tinggi, tidak ada lagi yang lebih tinggi darinya, itu al-azim. Al-azim. Maka Al-Fatihah itu tidak ada yang lebih besar di antara seluruh kalam Allah, itu tidak ada yang lebih besar darinya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan dalam turun satu surat yang tidak yang melebihi kebaikannya dari semua isi Taurat, melebihi kebaikannya dari semua isi Injil, Zabur, bahkan dari semua isi Al-Quran, itulah dia Al-Fatihah. Dan ketika dia turun, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, terbukalah satu pintu, kata malaikat Jibril. Kata itu Rasul dengan Jibril sedang duduk, maka berderik bunyi pintu dari atas langit. Bunyi apa dari itu buka. Rasul melihat ke atas, suara apa itu wahai Jibril? Kata Jibril, hari ini telah dibuka satu pintu, tidak pernah dibuka sebelumnya. Bayangkan berapa sudah umur langit dan bumi sampai Rasulullah SAW diutus dari Rasul. Belum pernah pintu langit yang satu itu terbuka. Terbukanya kapan? Ketika diturunkan surat dua bagian dari Al-Quran. Satu surah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah khawatim surah Al-Baqarah, penutup surah Al-Baqarah. 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tidak engkau baca wahai Rasulullah, kata Jibril alaihissalam, tidak engkau baca setiap hurufnya kecuali Allah akan terima, Allah akan berikan kebaikan untukmu di setiap hurufnya. Pernah Bapak Ibu menghitung berapa Al-Fatihah? Pernah kita menghitung berapa huruf dari selembar terakhir di surah Al-Baqarah? Tidak engkau baca setiap hurufnya kecuali engkau diberi kebaikan. Oleh karenanya, dalam satu pemahaman para ulama bahwa tidak sempurna rahmat Allah tercurah kepada satu amalan hamba kecuali kalau dia dibuka dengan Al-Fatihah. Sebuah hadis mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda'u bilhamdillah fahuwa abtar." Setiap urusan tidak dibuka dengan alhamdulillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Kenapa tadi kita katakan Al-Fatihah sementara Nabi katakan alhamdulillah? Karena alhamdulillah adalah nama lain dari surah Al-Fatihah. Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. Imam Syafi'i yang mengatakan begitu, bahwa di antara nama-nama surah Al-Fatihah adalah surah Alhamdulillah. Jadi bukan hanya karena dia dimulai dengan Alhamdulillah, tapi memang surat itu dinamai dengan Alhamdulillah. Jadi kalau satu urusan tidak dibuka dengan Alhamdulillah, maka terputus dia dari Allah. Walaupun di riwayat lain kita dapati setiap urusan kalau tidak dibuka dengan basmalah kan gitu, ya, maka terputus dari Allah. Jadi ada dua riwayat. Maka setahu kami riwayat yang Alhamdulillah itu dibuat daripada yang basmalah. Oleh karenanya para ulama kita kalau ingin berdoa maka memulai dengan Al-Fatihah. Memulai pengajian memulai dengan Al-Fatihah. Mulai zikir-zikir dimulai dengan Al-Fatihah. Memulai segala
Dan tahukah kita Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah bahwa nama Al-Fatihah, namanya Al-Fatihah dari kata Al-Fathu, artinya membuka. Al-Fatih berarti yang membuka. Al-Fatihah sebenarnya bisa saja untuk sekedar disebut dia adalah sesuatu yang membuka. Itu bisa disebut dia Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih kan ya. Muhammad sang pembuka Konstantinopel, penakluk maksudnya. Tapi kenapa dia dipakaikan ta marbutah terakhir? Ta yang kalau sukun itu kita baca dengan bunyi ha gitu. Itu ada rahasia besar. Rahasia besar. Sama dengan kata faridah. Kenapa dia fardu saja? Kenapa dia faridah pakai ta marbutah terakhir itu? Kata para ulama ahli bahasa bahwa di antara fungsi ta itu, ta marbutah yang terakhir itu, ya, di samping dia menunjukkan ini jenis katanya adalah mu'annats, jenis perempuan kan gitu, tanis. Tapi ada makna yang lebih dalam dari itu, bahwa satu huruf ta marbutah itu menunjukkan makna mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Bersangatan, sangat. Jadi kalau dikatakan Al-Fatihah berarti sesuatu yang membuka dengan sangat kuat sekali. Sesuatu yang membuka dengan sangat kuat sekali. Apa masalah kita? Oh, pikiran buntu, otak buntu, minta dibukakan ya Allah, betul kan? Ya, karena dia pembukaan yang sangat kuat sekali. Oh, hati kita sedang gundah, gelisah, galau gitu. Maka buka hati itu dengan Al-Fatihah. Bacakan di hati itu Al-Fatihah. Oh, rezeki sedang seret, rezeki sedang menurun gitu. Ikomahan, tak tahu yang mana sakit. Maka bukalah pintu rezeki itu dengan Al-Fatihah, karena dia pembuka yang sangat kuat. Sangat kuat. Tidak dibuka Al-Quran kecuali dengan surat Al-Fatihah, dan tidak dibuka salat kecuali dengan surat Al-Fatihah. Betapa kuatnya, betapa kuat. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Maka Al-Fatihah yang kita baca dalam salat itu bukanlah hal sederhana. Maka rugilah kalau dia terlalu cepat dia membaca Al-Fatihah. Terlalu cepat, sehingga tidak terasa di dalam jiwanya, sehingga tidak terbangun antara dirinya dengan Allah itu satu hubungan di dalam Al-Fatihah tadi. Akibatnya apa? Akibatnya ketika diri kita tidak connect dengan Allah ketika membaca Al-Fatihah, maka rahmat-rahmat Allah yang dijanjikan Allah tadi, keutamaan yang Allah janjikan tadi itu tidak masuk ya. Tidak masuk. Makanya Imam Ghazali mengatakan, Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, kalau engkau tidak bisa fokus dalam sholat, tidak bisa khusyuk dalam sholat, sekurang-kurangnya di salah satu tempat itu harus khusyuk. Di mana itu? Di inti Al-Fatihah. Mana inti Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Bapak Ibu mau baca Al-Fatihah, tidak bisa khusyuk baca 7 ayatnya, sekurang-kurangnya khusyuk di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti Al-Fatihah. Al-Fatihah inti dari seluruh Al-Quran, dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inti daripada Al-Fatihah. Dan dia terletak di tengah-tengah Al-Fatihah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Gara-gara dua kalimat, satu ayat dua kalimat itu, sehingga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama besar kita, itu menulis kitab lebih kurang 45 jilid. Judulnya Madarijus Salikin, tangga-tangga yang ditempuh oleh orang-orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga-tangga itu banyak. Tangga-tangga itu kata beliau berada di antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi mari pengajian subuh ini, mari kita pahamkan betul Al-Fatihah itu di dalam diri kita. Kita baca dengan
Rasulullah SAW, al-ajalatu minasyaitan, bahwa terburu-buru itu datangnya dari syaitan, dan terburu-buru itu bagian dari amalannya syaitan. Bagaimana bisa sebuah keutamaan yang Allah janjikan kepada kita, lalu setan ikut pula di sana? Gimana caranya? Lo kok bisa? Amalan lo gak dapat. Amalan lo pahalanya luar biasa. Ya. Bacaan ini agung, bacaan ini istimewa, tapi ikut pula setan di situ. Bagaimana bisa? Itu tidak lain karena hati kita itu tidak bisa terhubung dengan bacaan itu. Maka mantap-mantapkan bacaan Fatihah kita. Mudah-mudahan setan tak ikut di dalamnya, sehingga kita bisa mendapatkan semua kebaikan dari surah Fatihah itu. Itu yang perlu kita sampaikan pagi ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi diri kami sendiri, terutama kita di akhir Ramadan ini. Ramadan adalah bulan Al-Quran, adalah bulan Al-Quran. Harusnya kita mendapatkan semua keistimewaan Quran, tapi bisa diringkaskan itu dengan mendapatkan keistimewaan Al-Fatihah.